Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maksiat. Maksiat, oh maksiat, astagfirullah. Kembali lagi bersama kami di Tobat Maksiat. Episode selanjutnya ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang pastinya in banget sama kehidupan kamu. Soalnya bersama aku Ramadan Kwan dan juga Yogi. Oke, kira-kira nih Sobat Maksiat ada di rumah, kamu pernah nggak sih ngerasa insecure kalau misalkan lihat teman kamu yang ada di sekitar kamu udah lebih sukses, atau mungkin dia udah bekerja di mana-mana, udah mendapatkan income sendiri mungkin gitu ya, Yok ya? Iya. Nah, kita akan bahas tentang quarter life crisis. Waduh. Quarter life crisis adalah sesuatu hal atau sesuatu fase di mana kita ngerasa bahwa kita itu resah akan masa depan kita, kemudian perasaan kita, terutama tentang perasaan mengenai pekerjaan, kemudian tentang relasi, percintaan, dan juga kehidupan sosial kita. Dan untuk membahasnya, kita nggak sendirian. Kali ini kita bersama, soalnya kita akan mengundang seorang guest star yang luar biasa. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita jemput. Oke. Oke, kita udah sampai. Kira-kira siapa? Ada Pak Azhar Butaki. Halo, selamat siang Pak Azhar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak akhir-akhir ini kesibukannya mungkin? Lumayan lah, banyak mas, rutinitas nggak ada habis. Tapi dinikmati aja lah. Oke, pasti kabarnya baik ya Pak ya? Pasti harus baik. Apapun keadaannya harus baik. Oke. Gitu ya. Oke, jadi tadi kita ngebahas tentang quarter life crisis nih Pak. Dan itu adalah salah satu permasalahan atau isu yang lagi in banget dibahas sama anak-anak muda zaman sekarang. Dimana kita tuh resah banget sama masa depan kita, kemudian masalah percintaan, kemudian juga masalah finansial juga kita pikirin gitu Pak. Ya. Nah, kira-kira gimana sih Islam memandang tentang keresahan-keresahan yang dialami sama anak-anak muda itu Pak? Oke, ya ini tema yang lagi menarik. Sebenarnya sudah lama sih tema ini ya, cuma lagi dimunculkan kembali mungkin di media massa gitu. Ini fase yang normal dan fase yang saya pikir akan dijalani semua orang, walaupun penyikapannya berbeda-beda ya. Ada yang sangat berlebihan menanggapinya, ada yang santai-santai saja. Ya, fase ini muncul ketika seseorang itu sudah mulai mempertanyakan apa yang dia jalani, dia hidup yang dia pilih gitu, keputusan-keputusan yang dia ambil, pengalaman yang selama ini dia sudah alami gitu kan, mulai dari itu tadi masalah percintaan, ya, perjodohan, karir gitu, atau relationship ya, termasuk dalamnya itu, dan kemudian dia buat dia bingung gitu. Ya kalau kita sebelum ke agama saja, sebenarnya psikolog saja mengatakan ini sih normal gitu loh. Oke. Orang tuh harus mengalami krisis ya, mengalami krisis untuk tujuannya itu pendewasaan, dan ini memang terjadi pada umur-umur ya, kita katakan tadi kan sekitar umur, ada yang mengatakan malah 15 tahun sudah ada yang mengalami quarter life crisis. Itu belum gitu tentu sampai. gitu ya Pak? Iya, walaupun kebanyakannya sih 20 sampai 30. Tapi di umur 22 tuh berdasarkan hasil riset itu malah lebih banyak di umur itu. Biasanya umur mahasiswa lagi ya, selesai S1 kan. Iya benar. Nah, ketika dia mulai pilihan. Habis ini mau ngapain sih gitu kan. Iya benar. Ya, dan ini sebenarnya dalam Islam itu sudah dibahas gitu, lama pembahasan ini. Jadi orang yang mengalami quarter life crisis itu intinya ada dua ya. Dia ketakutan sama kesedihan gitu. Ketakutan dengan apa yang terjadi terhadap dia di masa depan, dan kesedihan itu pada apa yang alami di masa lalu. Yang dalam bahasa Arab itu ada khauf wal khazan itu. Salah satu misalnya dalam Al-Quran surat Al-An'am itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan janganlah mereka takut dan janganlah mereka sedih. Itu sudah diingatin dalam Al-Quran itu. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi sudah ada pembahasan, dan insya Allah kalau ada pembahasan akan ada solusi yang ditawarkan dalam Islam gitu. Oke. Jadi kita nggak perlu terlalu takut atau yang gimana gitu. Ya, takut terhadap hal yang pasti akan terjadi tuh buat apa? Kebanyakan sih mereka yang takut itu tidak siap sebenarnya.
dia ini akan mengalami apa di kemudian hari ya, karena dia terlalu santai gitu loh. Tidak ada perencanaan, tidak ada hal-hal sebelumnya yang dilakukan gitu. Ngalir gitu saja. Sehingga kemudian ketika terjadi seperti ini ya mungkin disebut dengan shock budaya gitu ya. Culture shock gitu ya, Pak, Culture ya? shock gitu. Oh, kok ternyata begini, apalagi dia sudah mulai membanding-bandingkan gitu. Oke. Kualitas dia dengan kualitas orang lain yang dianggapnya jauh lebih baik. Nah, itu kan berarti menyesali yang telah lalu. Iya, gitu. benar. Bahwa telah lalu aku seperti ini. Nah, dia merasa pilihannya salah gitu kan. Lalu merasa terisolasi, merasa gagal gitu. Dan ini terjadi, Mas, udah biasa, udah oke. dilakukan setiap orang. Memang itu hal yang udah biasa dan terjadi pada setiap orang gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi dalam menghadapinya itu, Pak, kita kayak ngerasa kurang pede, apalagi misalkan kita ngelihat teman-teman kita yang udah sukses, mungkin udah bekerja atau mungkin dia punya pendapatan Penghasilan sendiri, ya. banyak gitu ya. Nah, gimana sih caranya sebenarnya untuk bisa bagaimana sih Islam ini memandang rasa kurang pede atau rasa insecure ini, Pak? Seharusnya kita harus bagaimana? Ya, pertama ya tenang dulu ya. Oke, tenang. tenang itu bersikap tenang gitu. Ya, kalau dalam Islam ketika ada masalah ya, kalau Islam kan menganjurkan kita perbanyak zikir ya. Iya. Karena kekuatan ketenangan itu yang paling paten itu adalah bersifat spiritual atau rohani itu. Oke. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu, bahwa dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Itu dulu deh. Tenangkan dulu nih. Bahwa bahkan kita mulai memahami bahwa ini terjadi biasa dan ini proses pendewasaan. Oke. Kita ingat di proses pendewasaan dengan memahami bahwa bahkan tidak hanya dalam kajian keagamaan gitu, dalam kajian-kajian yang lain pun dipahamkan. Kita bisa lihat di YouTube di mana-mana bahwa krisis ini akan terjadi kepada kita. Lalu yang kedua adalah spesifik gitu. Sebenarnya kita ini masalahnya di mana gitu. Dan mulai mengurai. Kalau misalnya persoalan kita ini krisisnya atau perasaan tidak aman itu dalam persoalan perjodohan, ya selesaikanlah persoalan itu. Dalam masalah karir gitu ya, atau masalah rezeki misalnya, atau masalah keluarga yang kita alami, ya sudah mulai. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada agama, kita harus mendapatkan keyakinan dulu bagaimana agama melihat persoalan tersebut. Ya gitu kan, misalnya nih masalah perjodohan. Lo ngapain takut gitu loh? Iya. Toh jodoh juga Ada yang bagian ngatur, ya? ada yang ngatur Ada yang tetap ngatur, aja walaupun iya. ada usaha ya. Iya, harus ada Iya, usaha ya, kalau Pak ya? kalau kita ke hutan gitu cari jodoh ya nggak akan nemu Kalau gitu. Tinder gitu, Pak. Iya. Waduh. Ya, apaan? Iya, gimana nih, Pak? Dia why not gitu kalau memang itu caranya. Yang penting kan jodohnya bagus gitu. Oke. Tapi perasaan orang yang jodohnya di Tinder kan nggak jelas itu. Wah. Nggak Oke. tahu sih, saya nggak pernah di Tinder gitu ya. Anak-anak. Ya dipahami masalah rezeki Allah sudah ngatur. Iya. Ya besutur rezeki lima yasha wa yaqdir, bahkan dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, itu tidak satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali rezekinya di tangan Allah. Hanya sekarang kita mulai memaknai rezeki itu untuk apa. Oke. Nah, lebih tenang dan Pasrah gitu. dan ada satu lagi kalau kita mengkaji dalam perspektif Islam ya, kalau perspektif psikologis kan banyak sih. Ya, Allah akan mengurangi rasa khauf dan hazan itu ya, takut dan itu dengan kalau kamu beriman kepada Allah. Dalam Al-Qur'an tadi surat Al-48 itu kan dikatakan itu kan wa manursilul mursalina, dan kami tidak mengutus para rasul illa mubasyirin wa mundhirin, kecuali mereka memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu sesuatu yang buat kita senang ketika mendengarnya. Wa mundhirin, lebih peringatan. Nah, itu peringatan-peringatan bahwa akan hal-hal terjadi yang bisa jadi membuat kita sedih dan takut. Nah, lalu dilanjutkan dalam ayat itu, waman amana, dan barang saya beriman kepada Allah, wa aslaha, dan sering berbuat kebaikan atau kemaslahatan, suka nolong orang, artinya peduli kepada orang lain, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut, tidak akan ada ketakutan dan tidak akan ada kesedihan. Intinya ya iman kepada Allah. Iman, percayalah Allah itu sudah mengatur persoalan ini. Dan kalau perbuatan kita bagian dari takdir Allah itu, yang takdir ciptaan Allah juga, dan Allah tidak akan melakukan itu secara sia-sia. Itu kita yakini dulu. Lalu kemudian perbanyak, dan sebenarnya masuk akal sih kalau kita disarankan untuk berbanyak perbuatan maslahat, itu kan menyibukkan diri kita dengan hal-hal Hal baik. yang baik. Iya, orang kalau lingkungannya baik tidak akan banyak masuk hal-hal yang positif dalam kehidupan. Tapi dia. Pak, selama ini kan ya mungkin ada orang yang kurang dalam hal iman itu, ibadahnya mungkin kurang. Nah,
mereka kan juga merasa quarter life crisis juga. Nah, gimana cara kita untuk menyadarkan mereka tuh? Dengan treatment yang seperti apa tuh kira-kira? Ya, pertanyaannya begini ya, agama itu hanya akan dipilih oleh mereka yang pertama meyakini bahwa agama jalan hidup. Kan begitu tuh. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya gini, selama kita tidak meyakini Islam sebagai jalan hidup, kita tidak akan memilih ini sebagai jalan hidup, maka dia akan mencari jalan yang lain. Yang harus kita pahamkan kepada mereka adalah bahwa agama itu salah satu pilihan yang menarik, dan biasanya mereka akan memilih itu ketika sudah mentok mencari cara-cara yang lain. Nah, agama ini kan sebenarnya memberikan solusi yang komprehensif kan. Ini yang berbeda dengan pendekatan yang lain. Komprehensif itu maksudnya ada pendekatan spiritual, ada pendekatan emosional, dan ada pendekatan intelektual gitu. Itu ada dalam agama karena manusia itu terdiri dari unsur-unsur itu. Jangan lupakan kita ini ada unsur jasmani. Yang ini harus diselesaikan secara jasmani. Kalau kita kelelahan itu ya makan gitu kan. Ya kan, kalau kurang sehat ya olahraga gitu. Tapi jangan lupa kita juga punya spiritual, ada roh dalam diri kita yang membutuhkan asupan spirit gitu. Caranya adalah dekat dengan Tuhan, dan tidak ada satu manusia yang tidak mengakui ada unsur itu dalam diri dia. Nah, kita pahamkan dulu lah. Dan kalau ngajak mereka tuh sekarang gini lah, hampir mayoritas masyarakat kita anak muda itu kan berpikirnya pragmatis. Kalau agama itu agnostik ya, apa sih yang menguntungkan kita Dari dengan agama. memilih ini gitu sebagai sebuah cara itu ya. Ya kita banyak beri contoh, lihat orang-orang seperti ini. Misalnya gini, orang yang jauh lebih religius, bahkan di Eropa, di Amerika, di belahan dunia manapun, itu peluang suksesnya lebih tinggi daripada yang tidak religius. Itu fakta gitu. Dan kebanyakan yang religius itu lebih tenang. Ya karena stimulus yang kita dapatkan itu juga ya. Iya, karena memang suasana hati kita tuh kebanyakan kan kalau di agama itu kan yang disasarkan adalah spiritualnya hatinya. Kita paham bahwa spiritual yang baik akan menenangkan batin atau hati yang baik. Hati yang baik akan membuat pikiran kita tuh juga tenang gitu. Itu rumusnya, jangan dibalik. Jadi spiritualitas yang baik akan membuat hati kita jauh lebih baik. Hati yang baik akan membuat intelektual kita juga baik. Kan begitu? Iya. Intelektual itu akan gampang melahirkan sebuah karya, ide-ide bagus kalau hati kita tenang. Analoginya gini deh. Kalau kamu lagi putus cinta, stres tuh. Iya, Bisa mikir kagak tuh? Kagak bisa Stres, mikir. galau, Iya, ngerjain tugas juga susah. Stres. Karena hati kita tenang, maka kita bisa ngerjain. Kalau lagi galau, kagak bisa. Nah, itulah peran agama sebenarnya yang paling esensi menurut saya. Tapi agama tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan pemahaman-pemahaman yang lain, ya, di luar. Sebenarnya bukan di luar, itu bagian yang dianjurkan. Seperti dalam Al-Qur'an itu kan, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Apa kamu nggak berpikir? Nah, berpikir itu kan melahirkan sebuah pemahaman. Pemahaman bisa menjadi sebuah teori, dan teori ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan secara tepat. Nah, termasuk psikologi itu juga perintah agama, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan-pendekatan psikologis gitu. Kita berilmu itu juga bagian dari. Iya. Bahkan ada hadis yang mengatakan gitu kan, paman arada dunya fa alaihi bil ilm, barang siapa menginginkan dunia maka dia harus berilmu. Paman aradal akhirat fa alaihi bil ilmi, barang siapa menginginkan akhirat maka dia berilmu. Paman aradahuma fa alaihi bil ilm, barang siapa menginginkan keduanya maka dia harus juga berilmu. Harus pahamlah persoalan. Jadi quarter life crisis itu adalah bagian dari persoalan dunia sebenarnya. Yang harus kita pikirkan juga pendekatan-pendekatan dunia. Ya salah satunya adalah misalnya kalau kita ingin buat sebuah keputusan dan keputusan buat kita puas, maka sudah jalani keputusan itu dengan perencanaan yang matang gitu. Ya kan, dengan yang matang. Kita pahami apa sih obstacle-nya gitu. Apa sih tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi dengan persoalan ini. Terus real gitu untuk menyelesaikannya seperti apa. How-nya bagaimana. Kadang yang salah itu kita buat keputusan nih. Kita putusan asal bikin keputusan aja. Ya kan, terus bingung mau ngejalaninnya. Jadi kemudian ada tantangan juga kita shock. Loh, kenapa sih harus begini gitu? Biasanya malah ngikutin teman-teman gitu. Nah, iya yang itu ini karena sukses dengan cara ini, berarti aku juga harus kayak gitu. Ikut-ikutan. Nah, lihat orang lain gitu ya, Pak. Apalagi sekarang zaman mass media ya. Jadi kalau misalkan kita lihat orang lain, ya sudahlah ya. Sudahlah. Seperti lagu yang akan kita putarkan ini, pemirsa. Ya sudah. Sebenarnya ya sudah juga bagus sih. Cuman ya sudahlah kalau kita sudah mulai menerima apa yang kita putuskan gitu. Bukan ya sudahlah kita pasrah begitu saja gitu kan. Kita tidak melakukan usaha. Begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah saat kau berlari.
Anjir, Yang rapnya aja deh. Makanya itu Pak, ini nanti kan di-cut. Ya, ini dikat Pak biar aku bisa. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Keren lagu ini. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Everything gonna be okay. Satu dan sekian kemungkinan ku jatuh tak ada harapan. Bukan selalu tidak ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Yeah. Yeah. Good song. Oke, nah salah satu asal dari rasa insecure atau rasa kurang pede dari seseorang, terutama remaja yang kehidupannya itu tidak bisa lepas dari sosial media adalah sosial media itu sendiri. Kita lihat teman-teman kita yang misalkan jalan-jalan ke luar negeri, kemudian upload di TikTok ataupun di Instagramnya itu kayak Pakai bikini gitu. aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Seperti kayak, pengen juga gitu. Tapi kita ya kurang perlu nabung dulu lah untuk bisa keluar negeri. Nah, salah satunya adalah berasal dari sosial media. Nah, gimana sih Pak Islam memandang perkembangan sosial media ini sebagai wadah atau ajang pamer terkini gitu? Gimana Pak? Nah, Itu. ini menarik sih sebenarnya. Ini fenomena zaman ya. Wah, fenomena zaman ini sudah pernah diramalin Nabi. Serius ya. Nabi Jadi, pernah meramalkan Jadi seperti ini. bahkan Gimana Nabi itu ada 3 hal yang membuat Nabi itu Rasulullah SAW itu khawatir gitu. Yang pertama dan diutamakan itu yang ini tadi, ketika manusia itu mulai banyak menumpuk-numpuk harta dan saling membanggakan satu dengan yang lain. Itu kan ciri-cirinya. Iya. Nah, kalau dulu mungkin sudah pernah terjadi dan efeknya sudah ada gitu. Tapi sikupnya kecil lah. Sekarang karena perkembangan Sosial media, sosial internet, media gitu. luas itu. Satu persoalan itu, satu publish gitu ya, mempublish gaya hidup gitu ya. Itu bisa mempengaruhi bahkan Banyak jutaan orang. Iya benar. Itu yang kata beberapa orang kan, hati-hati kita mempublish sesuatu karena itu bisa menjadi dosa jariah. Itu Iya, betul. iya, Kalau benar. memang yang kita publish ini memiliki nilai negatif yang berdampak negatif pada orang lain. Salah satunya pamer kekayaan, pamer kelebihan yang berdampak tadi kepada mereka yang merasa tidak mendapatkan itu. Dan ada setting yang salah dalam pikiran dia, terdoktrin bahwa cara begitulah yang membuat dia bahagia gitu. Ya kan? Jadi dia memahami bahwa kalau dia ingin bahagia itu kalau penghasilannya seperti itu, atau kalau pekerjaannya seperti itu, atau misal pasangan hidupnya seperti itu, dia disetting seperti itu. Nah, akhirnya dia mencontoh, memplagiasi, tapi dia tidak mampu. Ujung-ujungnya dia merasa gelisah, merasa benar. salah. Terus segala cara dilakukan. Segala cara kadang-kadang dilakukan. Sebenarnya ketika dia memilih itu dan memang tepat, ya pilihan memang sesuai dengan keinginan dia, ya sebenarnya nggak salah juga kalau kemudian dia melakukan perencanaan ke arah sana gitu kan, betul-betul Nabung ya. menabung atau memang melakukan berbagai macam kegiatan atau aktivitas ataupun untuk mendukung ke arah sana. Oh, iya. Nah, tetapi kan sekali lagi sesuatu yang dipengaruhi secara instan oleh orang lain itu pun juga kadang-kadang kita ingin segera instan, ini yang salah. Wah, itu. Makanya tolong semua teman-teman ya remaja, kita harus bijak dalam memilih sosial media. Bijaknya bukan pada sosial medianya, sikap dan prinsip kita. hidup kita. Bahwa ada yang sudah kita jalani, kita pilih ini dan itu. Nah, ini sekali pendekatan agama. Kehidupan yang kita jalani dengan orang lain tuh tidak selalu sama. Allah sudah memilihkan. Misalnya kita lahir dari keluarga seperti ini, lingkungan seperti ini, itu pasti punya tujuan yang kadang-kadang sudah merupakan qadar Allah gitu. Nah, lalu kemudian kita ketika sudah memilih itu dan tidak ada cara yang lain yang lebih tepat, ya sudah, kita harus mendalaminya dengan baik. Carilah sisi kebahagiaan yang ada di sana. Insecure seseorang ya terhadap dirinya itu karena pertama dia melakukan, biasanya insecure itu terjadi ketika dia mengkomparasi dirinya dengan orang lain. Benar.
ya kan gitu, Iya, yang benar mengkomparasi banget. dirinya, dan dia merasa underdog, dia merasa di bawah. Iya, iya. Nah, ini yang salah. Yang salah tuh ketika mengkomparasi sesuatu yang tidak esensial. Maksud saya apa? Kita sering kali mengkomparasi dengan hal yang bersifat materi. Pekerjaannya, penampilannya, Iya. pasangan hidupnya. Pasangan. Ya, ini yang salah. Soalnya kita komparasi adalah nilai manfaat dari sebuah pekerjaan. Makanya jujur saya dulu sering diingatkan, termasuk ustadz saya, dosen-dosen saya, kalau cita-citamu itu jadi entrepreneur itu salah. Kalau cita-citamu jadi dokter itu salah. Kenapa, Pak? Kalau cita-citamu jadi polisi itu salah. Jadi hakim itu salah. Hah? Loh, yang benar yang mana dong? Padahal itu kan yang didoktrin Iya. selama ini. Iya. Yang harus kamu cita-cita, apa yang bisa saya sumbangsihkan, manfaat apa ketika nanti saya besar Kepada orang lain. kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kamu jadi dokter, yang kamu pikirkan adalah manfaatnya. Jadi dokter itu apa manfaatnya? Jadi tentara itu apa manfaatnya? Karena bisa jadi ketika kita memikirkan ingin jadi dokter tidak kesampaian, kita kan jadi stres. Iya, benar. Kan gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa hidup kita bermanfaat orang lain, kan bisa lewat jalur mana saja gitu. Iya. Kan gitu toh. Iya. Sekarang kita jadi guru nih. Wah, jadi guru tuh luar biasa manfaatnya. Jadi tukang beca, tapi janganlah. Misalnya jadi tentara misalnya. Iya. Tiba-tiba jadi tentara, padahal kita pengen jadi guru. Jadi tentara pun luar biasa mulia loh. Bela negara. Bela negara gitu kan. Nah, kalau bicara masalah manfaat, itu bicara masalah mental. Iya, benar. Penting. Nah, maka saya bilang masalah mental health itu sebenarnya adalah kenapa terjadi krisis mental health itu karena memang selama ini kita kurang memberi nutrisi kepada mental kita. Ya, oh iya. Nutrisinya itu kurang. Nah, Itu loh. Iya. Nah, gimana sih Pak kalau misalkan Islam itu ngomongin tentang mental health itu, apakah memang Islam sudah berbicara tentang mental health ini atau bagaimana Pak memandang fenomena mental health ini? Malah sebenarnya ya mental health itu merupakan misi utama dalam Islam. Iya betul. Bahkan Rasulullah itu membentuk mental itu lebih lama daripada membentuk hal-hal setelah itu gitu loh. Oke. Pada masa Nabi Muhammad SAW itu berdakwah itu 13 tahun ketika di Mekah itu membentuk mental. Mental yang terkait dengan mental yang tidak berdiri sendiri, mental yang memiliki dasar spiritual yang kuat yang disebut dengan tauhid. Maka dalam Islam itu pembentukan mental itu diawali dengan pembentukan spiritual yang mantap, yang kuat. Karena orang, sekali lagi saya sudah sampaikan tadi, jika spiritualitas seorang itu kuat akan berdampak pada mental yang kuat. Ya, mental itu nanti kalau sudah baik, kalau kuat akan berujung pada akhlak yang baik. Iya dong, mental yang baik itu kan misalnya kamu jadi orang yang tidak mudah marah, tidak mudah cemburuan, tidak mudah suka dengki, tidak iri gitu kan. Itu kan berdampak pada pribadi yang lebih tenang gitu, lebih nyenengin, lebih sabar ke orang lain dan tidak gampang freaking out gitu, ketakutan. Karena mentalnya bagus. Nah, untuk bisa seperti itu bertahan kalau kita merasa bahwa Allah itu mendukung apa yang kita lakukan. Seperti misalnya Allah tuh kan tersenyum melihat orang yang sabar. Allah suka melihat orang yang qanaah, tawadu. Allah suka tuh. Ya. Nah, karena kita merasa Allah menyukai kita, ini keimanan. Maka kita akan kuat. Dan yang paling penting lagi gitu, kalau Allah suka, dia akan ngebantu kita. Ingat bahwa kita secara pribadi manusia itu juga punya kelemahan-kelemahan. Nah, kita butuh pertolongan dari Allah tadi yang lebih tinggi lagi untuk bisa memberikan apa yang disebut dengan inayah ya. Inayah itu pertolongan agar kita bisa konsisten. Contoh misalnya gini nih. Jujur ya, yang membuat kita gagal tuh walaupun kita punya cita-cita tinggi gitu ya, itu apa? Penyakit-penyakit seperti kemalasan, ya kan? Itu yang sering malas, rebahan gitu iya. ya Pak. Rasa malas itu luar biasa itu. Iya. Kalau sudah kita udah malas, sudah nggak ngapa-ngapain, makanya kadang-kadang ada Nabi itu ada berikan doa kepada seorang itu berlindung dari rasa malas itu. Nah itu berlindung dari rasa malas itu minta pertolongan Allah. Jadi Allah kemudian menguatkan kita, tetapi ingat harus ada ikhtiar di sana. Ya kurang lebih begitu ya kalau Islam melihat persoalan mental health itu. Banyak banget di antara kita anak-anak remaja atau anak-anak yang baru masuk usia dewasa ini yang ketika menghadapi masalah dia itu pelariannya ke hal-hal yang di luar agama, seperti misalkan sosial media, atau mungkin dia bisa ke psikolog, atau misalkan dia
yang negatif tuh dia biasanya pergi ke klub atau pergi ke bola. tempat-tempat, iya lah seperti itulah pokoknya. Nah, Iya, iya. jarang sekali orang-orang itu lari ke agama, Pak. Apakah agama sendiri itu bisa menjadi solusi bagi seseorang yang sedang mengalami penyakit mental seperti itu? Oke, menarik sih memang ya. Ya, cuman saya termasuk yang tidak ingin mengkotak-kotakan bahwa agama dan yang lain itu seperti solusi yang terpisah gitu ya. Malah ketika kita merujuk ke agama, kita akan menemukan pendekatan yang sangat komprehensif sebenarnya. Salah satu contoh misalnya Rasulullah ketika galau itu pada masa Amul Huzni ya, kesedihan. Lalu kemudian Rasulullah di Isra Mi'raj kan. Nah, ingat Isra Mi'raj itu ada dua pendekatan. Isra itu pendekatan duniawiyah banget itu. Mi'raj itu pendekatan spiritual. Jasmaniah itu. Jadi Rasulullah itu di Isra kan diperlihatkan bahwa ciptaanku tuh luas gitu loh. Kenapa kamu sedih sih gitu loh. Banyak hal yang bisa membahagiakan kamu gitu loh. Itu Isra-nya. Mi'raj itu ke atas. Nah, sebenarnya begitu. Jadi kalau misalnya ketika kamu sedih atau segala macam, kita bolehlah membuka diri untuk bergaul, traveling atau hiking untuk mencari suasana betapa banyak cara kita Lihat bisa ciptaan bahagia gitu ya. gitu loh. Bahkan dengan cukup melihat ciptaan Allah saja tuh kamu, ya Allah, kita ini sebenarnya kenapa harus begini sempitnya sih gitu loh. Ya kan, masih banyak hal-hal lain yang bisa membuat kita bahagia. Itu penting, bergaul, ngobrol, sharing dengan teman, gak ada masalah. Para sahabat ketika stres atau tidak ada masalah itu sharing dengan Nabi. Sharing, intinya sharing itu kudu gitu. Nah, tapi sharing yang benar. Sekali lagi ada cara-cara yang positif yang bisa kita lakukan selama kita ada di aktivitas sekitar kita. Yang salah itu ketika pelarian ke tempat-tempat yang ternyata dilarang oleh Allah gitu loh. Misalnya ke minuman keras, itu bukan solusi. Itu kan sesaat gitu ya, Pak. Iya, itu Ya, sesaat. bahkan bukan sesaat sih. Iya, bahkan itu bisa berdampak lebih parah Menyesatkan. lagi Iya, misalnya. iya, benar. Kita lagi stres nih, minuman keras, habis itu kita berantem, ngebunuh orang, malah tambah masalah Parah, kan. itu. Jadi Parah. itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pendekatan spiritual, itulah agama. Ya, jangan lupakan itu. Dan memang agama itu diturunkan sebagai hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih. Ini kitab ini nggak ada keraguan nih gitu loh. This way of life ini. Tidak silahkan kamu ngedebat agama, kamu akan mentok sendiri. Tidak ada keraguan kebenaran di dalamnya. Pendekatan apapun yang kamu lihat untuk agama, kamu akan menemukan bahwa agama jauh lebih benar. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin melakukan hal-hal penting dalam hidup dia. Itu bagi saya memanai sebagai muttaqin itu. Ya kan? Alladzina yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kenapa saya nyebut hari akhir? Karena orang stres itu ketika melihat kehidupan itu pendek gitu. Bahwa dunia sebagai tujuan semata. Jadi ketika dia tidak mencapai kehidupan di dunia sesuai yang dia inginkan, dia stres, dia merasa terlambat. Itu kan quarter life crisis. Ya kan? Iya. Umurku sudah 30 tapi nggak ngapa-ngapain. Terlambat gitu. Udah mulai tua nih, uban-uban udah mulai muncul nih. Udah kagak gagal lagi gitu kan. Mau filtering nggak ada yang mau. Sekali lirik oke saja lah itu dulu. Sekarang sekali lirik minggat aja loh gitu kan. Udah nggak ada lagi nih teman-teman, apalagi yang seumuran dia jauh lebih dia merasa terlambat. Pak, tidak ada terlambat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah gitu loh, bahwa hidup kita ini sementara dan apa yang kita lakukan tuh Allah hitung mulai dari umur kita balik sampai kita mati. Itu kan panjang kalau kita hitung-hitung. Pada saat kamu muda, pada saat kamu dewasa, pada saat kamu tua, tetap Allah hitung sebagai bekal kamu di akhirat. Dan itulah tujuan utama kita. Nah, kalau orang berpikir jangka panjang seperti itu, tidak ada kata terlambat bagi dia untuk memulai sesuatu gitu. Bahkan Jadi, memperbaiki ya. Iya, jadi ketika dia mengalami jadi crisis life itu tadi, quarter life crisis itu, dia untuk memperbaiki hidup tidak ada kata terlambat gitu. Nah, itulah agama sebenarnya. Pendekatan ini keren menurut saya. Berarti agama itu bisa menuntut kita menuju kebahagiaan gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, sementara itu apa sih sebenarnya definisi bahagia menurut agama Islam? Wah. Ya, ini yang keren lagi nih menurut saya. Bahkan ini tidak saya pernah mendengarkan ada seorang aktor di Hollywood yang pernah mengatakan the happiness is come from peace. Kebahagiaan itu datang dari kedamaian. Ya kan, kedamaian. Bukan for fun gitu, dari kesenangan. Itu kebahagiaan yang hakiki itu datang dari rasa damai. Nah, sekarang udah memahami bahwa orang tuh bahagia kalau dia bisa fun every day. Nongkrong tiap hari dengan temennya, ya kan, bisa hiking, bisa kesenangannya nggak ada habis-habisnya. Padahal itu kan seperti lingkaran setan. Ya kan, kesenangan nggak ada habis-habisnya. Hari ini senang-senang, besok pengen senang-senang. Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika kita merasa damai hidup kita. Damai itu ketika segala persoalan hidup yang kita jalani telah kita selesaikan dan kita menemukan jalan terbaik.
Nah, agama itu kan sebenarnya menawarkan kedamaian, makanya namanya Islam. Oke. The meaning of Islam is peace. Peace. Muslim Damai. itu orang yang Oke. damai, orang yang dan kedamaian hakiki itu ketika ada kepasrahan kita terhadap Allah, kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi ini adalah bagian dari cara Allah mendewasakan kita. Betul sekali sih. Nah, itu betul, mendewasakan. Maka Allah memberi masalah, itu adalah cara Allah membuat kita dewasa. Kalau kita dewasa, kita mudah memaknai segala sesuatu dengan lebih bijak. Kalau kita bijak kan kita mudah bahagia. Itulah namanya agama. Nah, ini jangan dilupakan. Oke. Jadi bahagia dan Islam itu Iya. menyatu ya. Jadi Menyatu. ketika kita diberi masalah, sekali lagi itu ya, orang bertanya, "Ya Allah, kuatkan aku ya Allah, berikan hamba ini kekuatan." Apa cara? Dikasih masalah. Iya. Loh, kok dikasih masalah? Iya, dengan dikasih masalah kamu jadi kuat. Makanya bersyukurlah orang yang mendapat masalah lebih awal. Ah, Loh, serius? itu. Iya. Oke. Kalau istilahnya Dahlan Iskan kan, kalau orang yang sukses dalam berkarir gitu ya, bersyukurlah orang yang gagal di saat muda daripada gagal di saat tua. Iya benar. Ya kan lebih cepat kemudian sadarnya gitu. Betul, Jadi Pak. kalau kita masih mahasiswa itu kita banyak aktivitas kegiatan yang kadang-kadang kita bertemu dengan masalah, ya sudahlah, itu bagian dari pendewasaan. Oke. Luar biasa sekali sharing Wow. kita hari ini. Dapat Kita udah banyak- ngebahas tentang banyak sekali sih. banyak banget hal, mulai dari quarter life crisis, kemudian insecure, mental health, sampai dengan kebahagiaan. Terima kasih banyak untuk Sama-sama, Pak Azhar. sama-sama. Luar biasa Terima kasih sekali. juga. Kita ketemu lagi di episode Tobat. selanjutnya. Benar-benar. Insyaallah. Insyaallah. Maksiat, oh maksiat, astagfirullah. Terima kasih, bye Terima kasih bye. semuanya.